Oke, selamat malam. Sudah pada join? Sudah pada join? Belum. Oke, halo. Oke, selamat malam ya. Kita lanjut ke chapter 7. Oke, dengar suara saya enggak? Dengar, Pak. Dengar ya? Soalnya saya Dengar, pakai Pak. laptop yang satu lagi ya, laptop kantor lagi dipakai untuk PA. Jadi agak-agak ini ya, agak ribet. Oke. Oke, sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Oke, kita mulai saja untuk menghemat waktu. Minggu kemarin ada tugas dari saya? Ada tugas? Minggu kemarin ada tugas? Agnes, ada tugas nggak minggu kemarin? Setahu saya nggak ada sih, kok. Ada. Biasa Tugas chapter 6 kemarin kan buat desain ya. Masih ingat nggak desain dashboard atau menu home? Ada yang buat nggak? Dashboard apa, Pak? Halaman utama. Boleh dalam bentuk web, boleh dalam bentuk ini. Boleh dalam bentuk istilahnya untuk desktop. Istilahnya halaman utamanya. Ada yang buat? Nggak ada kayak lo. Hah? Nggak ada yang pernah kasih tahu. Ada ya? Kemarin sebelum terakhir saya kasih tahu. Ada yang buat? Satu pun nggak ada yang buat. Ada ya kemarin. Itu saya lupa. Di ini ada kan? Di LMS ada nggak? Bentar, saya cek dulu LMS-nya. Ada yang sudah buat? Bentar, saya cek dulu ya. Bentar, saya cek dulu di e-learning ya. Aku cek sendiri. Google. Bentar, saya cek dulu di e-learning UAB. Ada yang buat? Nggak ada satupun yang buat. Passwordnya saya lupa pula. Aduh. Soalnya passwordnya di komputer satu lagi ya. Yang ini saya lupa passwordnya. Ada yang ingat tugasnya? Aduh. Oke, sebelum ada yang ingat nggak tugasnya hari ini buat halaman home atau dashboard? Satu pun nggak ada yang buat. Soalnya saya nggak bisa login pula ya, karena saya lupa. Jadi pakai laptop satu lagi ini.
saya harus ini ya, cek email lainnya itu di laptop satu lagi. Berarti satu pun nggak ada yang buat ya tugasnya hari ini? Nggak bikin, Pak. Hah? Nggak ada? Bikin. Di e-learning yang bagian mana ya? Di chapter 6. Ada yang sudah buka chapter 6? Soalnya sorry, saya pakai laptop satu lagi ya. Jadi contoh-contoh sampel semuanya pun di laptop satu lagi gitu. Jadi di sini nggak ada. Nggak ada ya? Chapter 6 nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada tugasnya di situ? Nggak ada. Ada tugas, cuman review join dan end group by. Dan kita nggak bisa masuk. Coba Niki, share screen ke saya ya, saya pengen lihat dulu. Oke. Mana Bu? Oke. Ini Pak. Chapter ke bawah lagi. Udah nggak ada lagi ya? Ada ini. Habis itu udah UTS. Itu chapter 7 kan? Yang SAM ini kan hari ini kan kita bahas. Iya. Oh, saya lupa berarti. Masukin tugasnya. Harusnya ada. Oke, nggak apa-apa ya. Ada yang sudah buat atau pernah buat dashboardnya untuk ASP sama ininya atau C#-nya? Ada yang pernah buat? Silakan. Ada yang pernah buat? Pak, yang crop kemarin atau gimana, Pak? Kenapa? Yang Bapak bilang itu yang crop atau yang gimana? Kemarin ada saya ngasih tugas crowd ya? Yang ada. Kemarin sih kumpul yang untuk kemarin, tapi saya ada download yang video Bapak yang dari YouTube. Kayaknya Bapak juga bilang nggak ada deh. Nggak ada ya? Soalnya kemarin kalau nggak salah saya ngasih tugas yang Vincent, yang desain dashboard ataupun halaman dashboard atau ini ya menu utama. Nggak ada ya? Nggak ada. Kemarin berarti saya nggak ada ngasih tugas? Nggak ada. Ada. Oke ya, nggak apa-apa. Mungkin miscommunication. Soalnya kemarin harusnya sekarang kan presentasi soal tugasnya ya. Bagaimana membuat dashboard, terus halaman home login. Habis itu untuk hari ini, saya rencana mau demoin project saya. Tapi karena laptop yang satu lagi dipakai di kantor ya, tadi diminta dibalikin Selasa, jadi kita langsung aja lanjut materinya. Lanjut materinya ya. Jadi ini sudah nampak materi saya? Nampak, Pak. Oke ya. Ya. Agak-agak susah ya saya pakai laptop satu lagi ini. Oke, untuk chapter 7 kita bahas tentang aggregation function di SQL Server. Jadi ini salah satu yang sering dipakai dalam pemrograman, khususnya kita dalam untuk membuat aplikasi ya. Ini dipakai untuk penjumlahan, terus total, ataupun average, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.
aggregate function ini fokus utama istilahnya ini penggunaan DML ya. Di aggregate function itu bisa dikombinasikan seperti kemarin. Kemarin kan Anda bahas tentang group by dan having. Oke, untuk klausanya. Jadi di aggregate function ini masih pakai itu juga. Istilahnya ini kelanjutannya. Oke. Aggregate function itu biasanya ada average, ada count, ada min, ada max, ada sum. Jadi contohnya average itu kita untuk menghitung rata-rata secara keseluruhan. Contohnya berapa sih rata-rata pendapatan kita per hari? Oke, untuk transaksi penjualan. Oke. Atau berapa sih rata-rata untuk pembelian? Bisa menggunakan untuk average. Terus untuk jumlah ya, jumlah contohnya jumlah hari ini berapa customer yang membeli produk kita. Berapa orang jumlahnya totalnya. Jadi untuk query-nya itu bisa menggunakan untuk count-nya. Terus karena banyak ya untuk harga-harga produk, kita mau cari contohnya harga terendah, Anda bisa menggunakan min ataupun harga tertinggi, Anda bisa menggunakan untuk max. Ataupun untuk ini ya, kalkulatnya juga kita bisa untuk menggunakan sum ya. Ini biasa dipakai istilahnya di transaksi untuk perhitungan ataupun untuk menampilkan datanya. Ini kalau Anda pakai application, ini biasanya kita kombinasikan dengan Crystal Report ya kalau seandainya Anda pakai yang desktop. Oke, ini pakai Crystal Report. Terus kalau Anda menggunakan web base, ini bisa dipakai di dalam untuk PDF untuk reportnya. Ini salah satunya. Terus bagaimana sih contoh penggunaannya? Ini contoh sederhananya. Oke. Untuk count-nya itu Anda bisa menggunakan select count ya. Ini. Terus kurung buka, bintang kurung tutup ya. As total. Jadi count-nya ini istilahnya kita untuk mengganti namanya. Namanya ini total seluruhnya itu adalah total. Oke, contohnya from product. Jadi total produk saya yang ada di table isinya itu ada 7. Oke, ini penggunaan untuk count. Oke, di SQL aggregate function-nya. Anda juga bisa menggunakan untuk average function example ya. Ini contoh sederhananya. Saya pengen lihat untuk average-nya sales price secara keseluruhan. Oke. Contoh sederhananya, ini Anda pakai satu table, Anda bisa gunakan select, average, kurung buka, sales price ini adalah untuk istilahnya harga produk. Oke. As, ini untuk penamaan ini ya. Jadi contohnya saya pakai nama AFG sales price. Jadi from product ini rata-rata seluruhnya itu adalah 19 dari total produknya. Pak, maaf Pak. Ini ya. Slide-nya nggak gerak. Slide-nya nggak gerak ya? Iya, saya nggak gerak sampai sini. Yang lain ada gerak? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Sebentar ya. Sorry ya, agak problem soalnya saya pakai laptop satu lagi jadi agak-agak ini. Ntar. Ntar ya. Ntar. Mana ya? Oke, gerak nggak? Oke, udah Pak. Makasih. Oke ya. Oke. Saya ulang lagi. Oke, kalau seandainya ada problem, komen ya. Ini soalnya saya pakai laptop satu lagi.
agak-agak susah ya, nggak biasa. Oke, biasanya ini laptop untuk ini ya, main anak. Jadi saya pakai untuk ngajar ini. Oke, ini contoh untuk SQL argument function-nya. Oke, saya ulang lagi. Mungkin tadi nggak nampak ya, ada problem. Oke, di SQL aggregate function ini seperti yang kemarin ya, karena ini materinya masih lanjutan kemarin. Kemarin kan kita bahas tentang group by and having ya, untuk clause-nya untuk di statement DML ya, data manipulation language. Oke. Selanjutnya, ini kita lebih ke ruang lingkupnya. Istilahnya scope-nya kita batasin. Misalnya, ini biasanya dipakai di transaksi totalnya untuk reportnya ya. Reportnya ini nanti kalau Anda pakai yang desktop itu Anda menggunakan Crystal Report. Jadi bisa menggunakan ini. Ataupun nanti Anda bisa menggunakan PDF untuk Anda pakai web ya. Itu reportnya Anda bisa menggunakan PDF. Terus di SQL aggregate function ini yang bisa kita pakai ya, kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini secara umum dulu. Pertama itu ada average ya, itu kita untuk menghitung rata-rata. Jadi berapa jumlah rata-rata keseluruhan transaksi hari ini. Anda bisa menggunakan average. Terus kalau Anda pengen menghitung jumlah customer yang beli hari ini berapa, totalnya berapa, Anda bisa menghitung menggunakan count ya. Totalnya ada 5 orang. Oke, ini Anda pakai count. Terus seandainya Anda mencari produk, harga produknya itu paling rendah berapa, paling tinggi berapa. Contohnya, Anda bisa menggunakan min sama max ya. Itu di query yang Anda pakai. Terus kalau mau menghitung secara keseluruhan transaksi ya, hari ini totalnya 2 orang beli, terus jumlah transaksinya totalnya itu ada 100.000 atau 200.000 ya, 50.000 sama 5.102 orang, berarti Anda bisa menggunakan sum. Ini sampel basic ya. Kalau nanti Anda istilahnya fokus ke programming ya, coding ya, ini sangat diperlukan sekali query-query seperti ini. Salah satunya ini adalah kita untuk reportnya. Ini contoh sederhananya. Sorry, sebelumnya saya nggak bisa demoin ya, karena semuanya datanya ada di laptop satu lagi, kebetulan lagi dipakai. Jadi saya jelasin aja. Habis itu nanti saya minta nanti Anda share screen ya, Anda cobain. Ya, per kelompok kalau bisa share screen. Oke. Ini contoh penggunaan count. Oke. Contohnya penggunaan count ini count untuk function ya, sampelnya. Select count kurung buka ya, seperti ini. Bintang kurung tutup as total from product. Jadi di sini totalnya itu berapa jumlah produknya. Totalnya ada 7. Berarti ini yang data ada sama saya itu baru 7 yang saya input. Oke, yang sampel-sampel kemarin ya, ini select bintang from product ini totalnya ada 7. Ini yang bisa dipakai. Oke. Terus untuk menghitung average ataupun rata-rata ya, Anda bisa menggunakan select average kurung buka sales price kurung tutup as AFG sales price. Jadi ini adalah untuk penamaan ini. Oke. From product. Oke, jadi rata-rata seluruh dari sales price ini untuk harganya ya, 7 ini adalah 19. Kita hitung rata-ratanya secara keseluruhan. Oke, ini contoh sederhana bagaimana penggunaan function, count, dan average. Oke, gampang ya. Oke, gampang tapi kadang ini ya, kadang kita lupa.
fungsinya sih untuk apa gitu ya. Selanjutnya, oke, ini contoh lagi. Saya pengen ngitung dari ID kategori. Oke, rata-ratanya. Select ID kategori. Oke. ID kategori punya saya itu ada 1, 2, 3, 4, baru 4. Oke. Dari sales price ini ya. Oke. Ini average-nya select ID kategori average sales price as ini untuk penamaan untuk average-nya sales price from product, dari table product group by-nya ini saya ngambil dari ID kategori. Oke. Jadi rata-rata ini totalnya dari yang data saya itu kurang lebih sekitar segini. Jadi ID kategori 1 itu rata-ratanya 10, 2, 39, 33, 44 untuk rata-rata dari sales price-nya. Oke, ini contoh bagaimana penggunaannya. Oke, kita juga bisa menggunakan ini. Ya, saya mau menjumlahkan. Berarti kita menggunakan sum-nya. Ini contohnya. Select ID garis miring kategori sum sales price as average sales price from product group by ID kategori. Jadi ini adalah untuk total dari ini ya, per ID kategori untuk sum rata-ratanya. Contohnya ID kategori 1 ini total keseluruhan ada 10, 2 ada 117, 3 ada 6, 4 ada 4. Ini saya ngambil dari sales price, sum sales price-nya. Oke, ini contoh sederhana penggunaan ya kita untuk query-nya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum saya ke lanjut lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke, saya presentasi aja. Ini contoh selanjutnya. Ini bagaimana kita untuk penggunaan max. Ya, istilahnya kita mau cari nilai harga tertinggi dari transaksinya. Oke, berarti query di SQL-nya kita bisa menggunakan max. Ya, kalau mau nyari nilai terendah kita bisa menggunakan min ya. Oke, contohnya select max sales price as max sales from product. Jadi ini nilai paling tingginya adalah 111. Oke. Terus kalau seandainya saya mau ngitung untuk jumlah total masing-masing di ID kategori. Oke ya. Contohnya select count ini untuk EA-nya ya. Terus ID kategori from product group by ID kategori. Oke, ini contohnya. Oke. Jadi di logic sebentar ya. Guys, lagi ngajar, guys. Bisa tenang dikit, tak? Oke ya, sorry, background-nya agak bising. Oke. Ini contoh sederhana penggunaan bagaimana untuk penggunaan count-nya. Select count and ID kategori from product group B ID kategori. Jadi di kategorinya contohnya gini. Kategori 1 itu untuk ada 1 EAN. Ya, kategori 2 itu ada 3. Oke. Kategori 3 itu ada 2 EAN ya. Kode AB atau kode apa. Terus kategori 4 ini ada 1. Ini bagaimana contoh kita penggunaan count ya. Jadi di count SQL Aggregate Function itu kita bisa gunakan group by sama having ya, sesuai dengan kebutuhannya.
Oke, ini contoh penerapannya di aplikasi ya. Kita bisa menggunakan seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Pak, saya masih nggak ngerti count. Hah? Count, Kenapa? nggak ngerti. Count itu untuk menghitung jumlahnya. Ya, contohnya Niki ada table ya. Table count itu jumlah totalnya berapa. Oke. Kalau sum itu ngitung contohnya ya ada dua data. Kalau sum itu kan ada data 10 sama 5 ya. Itu dihitung kalau kita menggunakan sum kan 15. Tapi count itu dihitung 2. Itu penggunaan Oh, count-nya. Paham Niki? paham, Pak. Ya, gampang ya. Gitu. Jadi contohnya kita menggunakan count. Count-nya ada berapa orang? Oke, atau berapa produk? Itu ada 7. Itu punya saya tadi. Tapi sum-nya itu bisa 7 count itu sum-nya bisa jadi 100, 200 atau sesuai total yang ditambahkan. Ini contoh penggunaannya. Kayak sorry ya saya nggak bisa praktekin di demoin di SQL Server sama aplikasi. Kebetulan laptopnya lagi dipakai di kantor ya. Eh, jadi saya jelasin aja dulu. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya sharing ya. Sebentar materinya. Bentar saya sharing dulu, saya upload dulu ya. Wait. Sebentar ya. Eh, sebentar saya upload chapter 7. Wait ya, chapter 7. Oke, sebentar saya dulu. Oke, materinya saya share ya, karena materinya ini gampang sekali. Saya pengen Anda buat 2 table, habis saya absen, nanti per kelompok dicobain, kasih ke saya ya untuk hasilnya. Jadi, ada seperti ini, saya kasih tugas deh, dikerjakan sekarang ya, ini. Oke, yang seperti ini ya. Eh, ini kan contohnya pakai satu table. Saya maunya ini Anda buat di yang ini. Bentar. Oke, ini ya. Boleh pakai count, boleh pakai max contohnya. Tapi Anda coba select menggunakan 2 table. Oke. Tabel ini kan ID kategorinya kan belum ada nama. Anda bisa tambahkan satu. Sini kolom untuk nama ya. Oke. Silahkan dicoba. Materi sudah saya sharing. Saya absen dulu ya. Jimmy Prawira hadir. Ada Jim?
Giovanno, Hadir, Pak. hadir ya. Wiseli, Hadir, Pak. oke. Avandi, Avandi hadir. Jadi hadir? Ya. Pak, maaf Pak, Avandi hadir Pak. Tadi jaringannya agak lemot. Thank you Pak. Ya, nggak apa-apa. Kalau tadi temennya hadir juga infoin ya. Jaringan saya juga agak-agak lemot sekali ya. Agak buffer juga. Shirley hadir? Hadir Pak. Ya. Iya, Pak. Infri Santi. Hadir? Infri Santi? Hadir Pak. Hadir ya? Hadir. Ya. Herdina. Hadir Pak. Hadir. Eka Sucipto. Hadir, Pak. Hadir ya. Jason hadir. Hadir Pak. Oke. Kelvin O. Kelvin. Meta. Meta hadir. Pak hadir. Hadir. Niko Dwi Putra. Hadir Pak. Hadir. Ya. Oke ya. Vincent. Hadir, Pak. Niki Adiputra. Hadir Pak. Hadir ya. Steven. Hadir, Pak. Hadir ya. Kevin Junaidi. Hadir, Pak. Kevin hadir, Vin. Hadir, Pak. Ya. Feren. Hadir Pak. Agnes. Hadir Pak. Oke. Kristianti. Hadir Pak. Ya. Hengki. Hengki hadir. Nur Sudiono. Hadir Pak. Olwin. Hadir, Pak. Olwin hadir. Hadir, Pak. Kelvin Leong. Hadir Pak. Olwin hadir, Pak. Hadir ya. Siapa? Olwin hadir, Pak. Ya. Vio hadir Pak. Violen. Hadir Pak. Ya. Ya. Felix. Hadir Pak. Oke. Hendra Wijaya. Hadir Pak. Oke. Indra Saputra. Hadir, Pak. Hadir ya. Alfi Giovanni. Hadir, Pak. Halo Sius. Hadir Pak. Pak itu Hengki hadir Pak. Hengki hadir Pak Hengki. Hadir. Oke. Ilham. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke. Yanto. Hadir. Tony Dwi Aryo. Hadir Pak. Frederick. Hadir. Hadir Pak. Oke. Frenda. Hadir Pak. Christian. Christian. Hadir. Yang Jimmy hadir nggak? Jimmy Prawira Samudra.
Kelvin O. Kelvin O kayaknya lembur, Pak. Lembur ya? Sebentar. Kelvin tadi jalan ya, saya hadir ya. Oke. Sudah tahu tugas UTS-nya? Ada yang mau tanyakan nggak sebelum saya ini tanya ke Anda? Untuk UTS-nya sudah tahu? Untuk minggu depan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, itu bukan aplikasi langsung jadi gitu kan, Pak? Itu Yang cuman progresnya, Vincent. progresnya ya, bukan yang jelasin latar belakang apa gitu ya? Untuk UTS-nya? Ya. Oke. UTS-nya saya sudah sharing belum? Kemarin Bapak ada jelaskan sih, cuman dia punya apa namanya yang Word-nya kayaknya belum deh. Word-nya belum ya? Oke, saya sharing ya. Bentar. Waduh. Oh udah Pak, sorry Pak, udah ternyata sini Pak. Sudah ya? Udah. Sorry, Ada yang mau tanyain nggak? Sorry Vincent, kalau begitu Vincent yang sharing ya. Soalnya di laptop saya nggak ada yang soal kemarin. Coba sharing dulu. Share screen ya. Atau sharing di meeting chatnya juga boleh. Kasih ke saya. Nanti saya jelasin ya. Udah nampak belum Pak? Udah. Oke. Iya. Oke. Oke, ke bawah lagi. Oke. Yang mau tanyakan di mananya? Oke, untuk UTS-nya itu utama saya fokusnya lebih ke desain database-nya ya. Oh, desain database ya? Oke. Iya, desain dari database-nya. Habis itu nanti jelaskan relasinya. Terus apa lagi ya? Coba. Kenapa nggak bisa pindahin? Ya, IRD sudah tahu kan? Buat IRD? Ya? Iya, IRD yang itu ya apa? Yang aku lupa pula aku. Ayo. IRD masih ingat nggak? Gini aja deh, untuk UTS-nya itu nanti fokusnya sih Anda ke database-nya ya. Habis itu buat aplikasinya ya. Aplikasinya makanya kan saya minta hari ini Anda presentasi halaman utama. Itu tujuannya kan nanti UTS kan sampai koneksi minimal koneksi masternya ya, nggak harus transaksinya. Karena transaksi kan belum saya jelasin ya, bagaimana Anda membuat transaksinya. Oke. Habis UTS baru saya transaksinya. Jadi yang fokus sekarang itu bagaimana Anda contohnya menambahkan penjumlahan, membuat count-nya, oke. Terus totalnya ya. Itu kan kemarin kan sudah bisa semua. Untuk web base-nya ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan untuk web base-nya? Ada yang kesulitan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya nih, presentasinya itu pakai per orang, satu orang aja atau semua orang harus presentasi? Satu orang aja perwakilan. Oke. Ya, jadi satu orang itu istilahnya ya menjelaskan kan video direkam kan sudah buat database, dijelasin. Pak, ini master table-nya, ini master table transaksi, terus ini isi datanya, ini adalah project saya. Habis itu nanti jelaskan, Pak, ini halaman dashboard yang saya buat, halaman menu utamanya,
Terus ini tabel masternya yang sudah koneksi ke database. Ya, jadi nggak harus sampai seluruhnya terkoneksi database ya. Itu kan nanti untuk project akhirnya kan buat aplikasi. Jadi istilahnya saya mau pingin demonya itu sampai ini ya, sampai dashboard. Oke. Bentar ya, saya cek di. Oke. Bentar, saya cek project saya yang di sini. Visual Studio yang saya buka. Oke. Ada kendala nggak waktu Anda mendesain aplikasi? Silakan boleh share ya ke saya. Pak, saya aplikasinya saya susahnya di sini gitu. Jadi apa kendalanya gitu? Silakan. Ya kemarin sudah presentasi semua ya. Ada yang belum presentasi ke saya? Tugas-tugas kemarin. Ada yang belum? Silakan. Ada yang belum presentasi? Kalau ada yang belum presentasi, silakan share screen ya. Ada? Silakan. Atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang punya kendala gitu, boleh ya. Gitu. Silakan. Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar ya, saya kasih contoh project ya untuk desain dashboardnya. Wait ya, ini komputernya lambat ya, walaupun udah i7 punya saya ini agak lambat. Bentar, saya demoin project saya. Oke, sambil saya cari, ini ya, coba buat yang tadi yang saya sudah share materinya itu coba buat dua table ya. Ini kan contohnya saya pakai satu table. Coba buat dua table, habis itu tunjukin ke saya ya untuk share screen-nya. Yang kelompok siapa yang sudah? Ada yang mau demoin ke saya? Sambil saya nyari project saya yang di sini ya. Ada yang mau demoin? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk UTS-nya sampai ini ya, sampai Anda membuat form ini ya, form halaman utama. Sebentar ya, laptop saya lambat. Oke.
Saya lagi buka project, tapi lambat sekali. Oke. Open project. Oke ya, sambil nunggu saya buka project belum selesai. Ada yang sudah siap? Yang buat sum atau con pakai 2 table? Ya silahkan demoin ke saya. Market. Sebentar. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Pak, yang demonya tunjukin di SQL atau pakai Visual Studio? Tunjukin di SQL aja. Ada yang sudah siap? Oke. Niki. Sambil nunggu punya saya ya, sorry ya, laptop ini lambat sekali ya. Daripada ini kan bengong sambil saya demoin project saya. Niki, share screen ke temennya ya. Belum nampak. Belum nampak, Pak. Mana? Nampak nggak? Yang lain ada nampak? Bentar ya. Oke. Kategori ID-nya dikasih nama, Ki. Coba relasikan ke table satu lagi. Ini kan baru satu table ya. Coba buat tambahkan satu table lagi, Ki. Table lagi? Iya, relasikan ke table kategori. Ada sudah dibuat tabel kategorinya? Udah, bentar ya. Iya, coba. Ayo relasikan, Ki.
Atau yang lain silakan. Ada yang mau demoin? Yuk, silakan. Sambil nunggu saya demoin project saya juga ya. Ayo silakan. Oke, saya share aja ya. Sambil Niki nambahkan, saya share. Ini contoh projectnya ya. Jadi saya maunya ini contoh sampelnya. Kalau Anda pakai desktop, ini Anda harus didesain. Anda dibuat tampilannya seperti menarik seperti punya saya. Sudah lihat semua? Sudah lihat ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Ini untuk project akhirnya, saya pengennya Anda buat lebih bagus dari punya saya. Oke. Ini ada istilahnya lihat secara keseluruhan ya. Ini nanti koneksi ke database. Terus jenis pelanggan pakai combo box ya. Kode customer, nama customer, telepon dan lainnya. Terus di tombol ini buttonnya ini Anda bisa tambahkan warnanya supaya hasilnya cantik, supaya lebih bagus lagi. Oke. Nanti tambahkan background ya. Sebenarnya hari ini tugas kemarin itu saya minta buat desain seperti ini. Punya Anda kan dipercantik. Kalau web base-nya dipercantik. Kalau desktopnya itu minimal seperti punya saya. Oke, mungkin kemarin miscommunication ya. Jadi nggak ada yang buat, is okay, berarti nggak ada masalah. Tapi untuk UTS-nya ada buat seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bisa buat seperti ini atau tidak bisa? Oke, karena kita kuliah online, jadi saya nggak bisa kontrol 100% ya. Nggak bisa lihat 100% sampai mana gitu. Jadi saya minta ini ya, harus pandai-pandai membagi waktu sambil kerja, sambil ngerjain tugas lain, juga proyeknya dikerjakan. Ini salah satu nanti kalau Anda sudah kerja, ini pasti bawa ya, mau suruh buat aplikasi. Jadi saya selalu menekankan, mau ngajar apa saja, saya menekankan itu user interface dan user experience-nya itu bagus, UI dan UX-nya. Oke, ini contoh salah satunya. Satu lagi, ini punya saya ya, kayaknya problem. Ini contohnya tampilannya kan dipercantik. Oke, Anda tambahkan seperti ini. Ini istilahnya menu halaman utama. Anda bisa tambahkan menu strip. Ini kalau contoh desktopnya. Sebenarnya saya mau demoin juga untuk web base-nya, tapi di laptop satu lagi ya. Ini aja saya buka ini aja hampir 30 menit ya dari tadi. Laptop saya yang ini agak lambat, sorry. Ini contohnya. Oke, Anda harus buat menu utamanya. Oke, supaya tampilannya bagus. Terus desainnya, formnya seperti ini ya. Form customer, itu Anda desain yang rapi. Oke, ini contohnya. Saya demo satu lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kira-kira UTS-nya bisa desainnya cantik seperti itu? Ayo, ada yang mau tanyakan nggak? Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo, ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Kira-kira bisa buat seperti itu? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah jelas? Ayo, Alfi, Niki, Vincent. Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, deadline-nya kapan ya Pak ya? UTS 1 minggu ya. 1 minggu, Itu berarti 23 ya berarti ya? Iya ya, 23 berarti. Iya, minggu depan kita masih UTS masih kuliah ya, paling presentasi aja sih. Presentasi per kelompok ya, nunjukin demonya, nunjukin database ke saya. Di samping buat video, UTS tetap kita ada kuliah online ya, paling absen, presentasi udah selesai kok gitu. Gampang. Kenapa? Nah, oke Pak, paham Pak. Ya, kira-kira kekejar gak Vincent? UTS-nya? Nggak tahu ya Pak, bisa apa nggak? Usahakan aja Pak. Ya, oke ya, berarti udah bisa, oke. Karena ini kan per kelompok ya, jadi per kelompok itu harus bisa. Terus ini ya, di saya share lagi, nih. Kalau Anda mau desain aplikasi ya, ini itu kita bisa manfaatkan tool-tool di Microsoft Visual Studio. Ini contohnya. Jadi, Anda supaya tampilan menarik ya, nanti Anda bisa tambahkan ini, saya tambahkan image. Buttonnya saya kasih warna ya, istilahnya insert image. Ini untuk pemboboknya. Oke. Ini tampilannya, contohnya tambah, simpan, rubah, hapus, batal, keluar kan kemarin sudah bisa semua. Ya. Untuk ininya, data grid-nya sudah bisa semua, terus total transaksinya sudah saya jelaskan ya. Terus query SQL kan sudah saya jelaskan juga. Ya. Jadi, saya harap sih nggak ada masalah. Sebenarnya sih saya mau demoin satu lagi. Ini, ntar. Ya, supaya Anda bisa pakai. Ini ya, ini bisa dipakai ya untuk istilahnya formnya. Oke. Ini query-nya ya, jangan lihat query-nya. Ini query-nya ini bisa dipakai nanti. Ini saya cari desainnya. Ini model struktur OOP ya. Oke, ini contohnya. Oke. Jadi total tadi kan, ini saya pakai di sini untuk totalnya. Jadi kalau kita running, sebentar ya, agak lama. Soalnya saya biasa pakai laptop satu lagi kenceng yang ini, lumayan sih lambat ya. Sudah nampak? Nampak ya? Ini contohnya kita insert faktur. Ini kode barang. Oke. Atau kita bisa pakai searching. Ini ya. Terus. Kayaknya data saya kosong ya. Iya, karena datanya kosong ini. Tabel barangnya ya.
belum saya buat untuk koneksinya. Ini kalau nanti ya belajar OOP, ini strukturnya. Jadi yang di sini saya ngambil untuk desainnya saja. Ini desainnya. Ini totalnya di sini ya. Ini untuk projectnya, total aplikasi seluruhnya. Oke. Jadi saya pengen Anda buat aplikasi ini harus berwarna-warni, tidak polos ya. Berwarna-warni, data grid-nya dipercantik ya. Tampilan menu utamanya, terus totalnya. Saya demoin lagi. Saya lupa di materi chapter berapa itu yang untuk tampilan desain yang menarik. Chapter berapa saya lupa itu. Ini transaksi enggak. Chapter 9. Coba kita chapter 9 ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini ya. Tampilan loginya. Oke. Wait ya. Agak lambat. Oke, sudah jalan. Oke, ini. Oke, ini belum saya ini ya. Belum saya warnain. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, jadi chapter 7 saya nggak akan ngasih tugas ya, supaya fokus ke UTS-nya. UTS-nya itu yang fokus saya nilai itu Anda buat relasi database-nya, Anda buat tabelnya, Anda buat master tabelnya, relasinya, terus filenya itu Anda presentasi ke saya. Anda buat dashboard yang bagus ya. Tadi contohnya, contoh menu-menunya gitu kan, itu Anda buat harus lebih bagus dari punya saya. Ya, pengennya saya seperti itu. Oke, sudah jelas semua untuk UTS-nya. Jadi minggu depan presentasi ya. Anda buat video juga, presentasi juga ke saya. Oke. Kalau sudah buat videonya, pasti presentasinya kan bisa lancar gitu. Ada yang mau tanyakan, silakan. Sebelum saya tutup ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada mau demo? Ya. Yang apa? Database itu Pak, itu cuman gambaran atau sudah diimplementasikan di SQL Server? SQL Server sudah diimplementasikan. Oke. Itu yang aku cuman mau pengen tahu jelas aja sih Pak, sama boleh pilih antara ASP.NET sama bentuk desktop kan Pak itu? Iya, boleh. Vincent mau yang apa? ASP? Itu sih Pak, sih yang desktop sih Pak. Kenapa? Mau mungkin ya Pak ya, mau sekalian collab sama project akun Pak, jadi biar nggak banyak, tapi nggak tahu Pak bisa apa nggak. Oh boleh, nggak masalah, it's okay ya. Oke, jangan lupa dicoba-coba ya. Minggu habis UTS kita bahas bagaimana untuk membuat transaksi sama lain-lainnya ya. Sorry, untuk ngajar hari ini saya kurang maksimal ya, karena tak tahu tadi kebetulan di kantor ada PA ya, kata tuh semestinya katanya laptopnya punya saya nggak dipakai, tak tahu laptopnya langsung diminta tadi pagi, jadi saya belum sempat mindahin data-datanya ya, itu langsung dikasih ya, tapi mau gimana lagi kan punya kantor ya. Jadi intinya sih saya pengen Anda buat desainnya lebih menarik ya, terus query-query-nya kan tahu kan bagaimana menambahkan sum, average, max, min, itu memang sepele ya, tapi biasanya di aplikasi itu butuh. Oke.
Oke, di pemrogramannya. Itu untuk memudahkan kita untuk melihat. Oke. Contohnya tadi ada transaksi total saya ya. Itu kan saya itu menggunakan sum sama yang di contoh ini. Cuma masalahnya demoin nggak tahu ini SQL saya MySQL-nya kayaknya problem ya. Bentuk sama SQL Server jadi tadi nggak running. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa jaga kesehatan, terus selalu pakai masker. Oke. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum saya tutup kelasnya, ada yang mau ditanyakan? UTS-nya sudah jelas semua ya. Kalau seandainya nanti nggak jelas atau masih bingung, nanti bisa kok WA atau kirim pesan ke saya gitu. Nanti kalau malu di sini ya bisa ini ya, istilahnya ini bisa nanya lihat sendiri. Oke. Terus minta tolong ya isi kuesioner chapter 7. Oke. Sebelum saya tutup, ada nggak yang mau tanyain soal UTS-nya? Karena minggu depan Anda presentasi ke saya ya. Sebentar sih presentasi, habis itu absen udah. Ada yang mau tanyakan soal UTS-nya? Sudah jelas semua? Jadi minggu depan yang utamanya sih dari saya itu database sama kalau pakai web desain dashboard-nya. Kalau pakai desktop desain dashboard-nya juga ya, seperti punya saya tadi, kasih warna-warna, kasih cantik. Terus kalau pakai web base tambahkan jQuery ya supaya menarik. Terus nanti salah satu aja, contohnya Pak saya sudah buat tabel untuk customer-nya, saya sudah koneksi ke database-nya, satu aja cukup, nggak harus semuanya koneksi ke database ya, buat saya nggak ada masalah. Karena ini ya, karena kan saya ngajarnya pun baru form master, jadi saya nggak akan nuntut yang lain-lain. Yang saya tuntut itu Anda membuat table buat database-nya, ya. Itu kan gampang ya, tinggal create pakai GUI pun bisa kok, ya. Nggak harus pakai diketik. Ya, itu nanti dijelasin ke saya. Sudah paham semua? Sudah ya? Paham? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan di UTS. Kita masih, istilahnya masih online ya. Presentasi sebentar, habis itu udah selesai kok gitu. Oke, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Jangan lupa pakai masker dan jaga kesehatan ya. Oke, malam. Malam Pak, makasih. Selamat malam, makasih Pak. Malam, makasih Pak.